bercerita tentang kota, yang diceritakan adalah tempat istrinya Nabi Lut. Satu malam. Iya. Jadi mana dalilnya dikatakan di sana? Mana dalilnya? Orang Mekah benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Itu tidak ada dalilnya bahwa Ka'bah itu di situ. Hei, di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa Ka'bah itu berada pada kota yang kena azab? Mana dalilnya? Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat, kepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di mana naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di mana naungan aras Allah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana akhi semua mengajar Kristen. Bahkan ada si siapa itu Kitun itu ya, orang entah apa itu, abu-abu agamanya itu datang dari Malaysia itu entah agama apa. Nah, mengatakan Ka'bah replika palsu, hanya itu aja dari dulu. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Dari dalam kekristenan ya, aksiologinya ya, untuk perkawinan ya, hanya antara satu pria dan satu wanita. Yang kedua itu tak terceraikan, tidak dapat diputuskan oleh manusia. Ketiga terbuka terhadap kehidupan. Yang keempat suci, menjadi tanda kasih Allah yang kudus. Itu Pak aksiologinya. Salah satu contohnya di perkawinan. Jadi Pak, kalau Bapak membahas tentang batu sakar ini itu masih, kalau dalam taksonomi Bloom itu masih kan satu Pak. Itu tema yang Anda bangun dari tadi. Alamak. Ketika Bapak menanggapi itu berarti Bapak terjebak. Enggak dong, justru apa yang saya jabarkan tadi tentang batu berdalil. Sedangkan Anda membuat sebuah narasi tentang Kristenan kawin cukup satu istri, nggak ada dalil. Gimana ceritanya? Berarti Anda memenuhi kemudian nubuat Yesus bahwa mereka hanya melakukan satu, memuji aku, tapi bukan karena firman Tuhan. Mana firman Tuhan cukup satu istri mana? Ada dalilnya nggak? Nggak ada. Dalil yang pertama, Bapak lihat ini ya. Bapak dengar baik-baik ya Pak. Yesus justru mengajarkan banyak istri, mau 1 miliar pun boleh kata Yesus. Gimana? Gini Pak Zuma, dengar ya. Pertama itu ya, Bapak harus ingat bahwa bagaimana Yesus mengatakan kepada Santo Petrus ya, yang nama aslinya adalah Simon ya, bahwa di situ sudahlah tonggak gereja Pak. Jadi dari gereja itu maka dibangunlah bagaimana iman dari kekristenan. Bagaimana? Anda salah lagi. Sabar. Bukan. Apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda tafsirkan, itu sama saja omong kosong Pak Zuma. Nah, saya nggak nafsir, saya bawa dalil. Ente nggak ada dalil. Bukan. Anda itu bantah omong dalil kosong Pak Zuma. Kalau berarti dalilnya omong kosong, ya sudah, nggak apa-apa. Gini, kalau Anda berbicara Al-Quran, oke, fine saja. Tetapi itu juga Anda mungkin akan mendapatkan koreksi dari para ustadz, kiai, atau pimpinan di agama Anda gitu. Ya, koreksi dari mereka itu adalah hikmah bagi saya. Ya, itu berkah. begitu Pak Zuma. Beda. Tapi orang Kristen tidak punya hak untuk mengoreksi saya. Sorry Pak Zuma. Ya. Anda selama ini mungkin mengalami paham kebesaran. Paham kebesaran itu adalah begini. Orang yang digelarkan. Sorry Pak Zuma. Izin Pak Zuma. Orang yang diberi gelar, orang yang di ini, akhirnya Pak Zuma merasa enak di situ posisi itu, sehingga Pak Zuma melupakan hal-hal esensi yang lainnya gitu. Wajar, kenapa? Manusia itu ada kelebihan, ada kekurangannya gitu. Nah, itu yang saya lihat, yang saya perhatikan dari Pak Zuma.
Nah, mungkin begini Pak Zuma, izin Pak Zuma, mohon maaf Pak Zuma ya, saya anggap Pak Zuma sebagai saudara. Mungkin lebih ke depannya lebih rendah hati agar bisa mengatur kata-kata Pak. Memang kita manusia tidak terlepas dari kata-kata yang kasar. Jadi, Pak Zuma tahu. Kalau di Islam, Bung, saya menggelari diri saya sebagai ustadz aja kagak. Ustadz itu orang hebat, orang pintar, orang cerdas. Saya ini cuma penginjil jalanan doang. Ya begini. Saya bukan ustadz, apalagi yang lain. Saya cuma penginjil. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang Bible, isi Bible, tanyalah ke saya. Apapun yang dikatakan oleh orang di luar keyakinan kami itu adalah omong kosong, Pak Zuma. Ya. Sebagaimana Yesus juga mengatakan itu kepada kalian. Karena apapun Pak Zuma, kami memang juga memiliki kelemahan, kekurangan kami pribadi bagus. sebagai seorang Kristen. Karena kalian adalah kelompok di luar ajaran Yesus, kan gitu, Sabar Pak Bang. Zuma. Pak Zuma. Iya, sabar. Anda juga harus sabar. Dari kekristenan itu adalah aksiologi, ya. Seperti ke situ lagi. Saya ulangi lagi, Pak. Pertama, kesatuan, ya, hanya antara satu pria dan satu wanita. Yang kedua, tak terceraikan, tidak dapat diputuskan oleh manusia. Ketiga, terbuka terhadap kehidupan, proles. Yang keempat, suci sakramentum, menjadi tanda kasih Allah yang kudus. Itu saja Pak Zuma. Mungkin ada teman-teman Kristen yang mau menanggapi dia, silakan. Itu berkaitan dengan ajaran Yesus nggak? Ya, jelas. Yes. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Nggak ada. Cuman dibuat-buat, melanggar dalil. Gimana ceritanya? Ayo. Yesus mengatakan apa di dalam Lukas 18? Sabar. Nomor 29-30. Sabar. Memperoleh istri berlipat kali ganda di dunia ini. Apa itu? Sabar Pak Zuma. Sudah sangat sabar, saya ngikuti Anda dari tadi, nggak ada dalil. Sabar ya. Oke. 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, kan Yesus ku bilang, Bang. Yesus. Kok jadi Paulus pula? Sabar Pak, sabar. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang. Ya. Istrinya mana? Cukup satu istrinya mana? Sabar. Bapak jangan indo. Iya, saya dari tadi sabar dikibulin sama ente. Saya minta dalil, nggak ada dalilnya. Gimana sih saudaraku ini? Begini, Pak. Ya. Bapak harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Iya, saya sudah mendengarkan, tapi saya mau dengar dalilnya mana? Gini. Saya ulangi lagi deh, Pak. Diulang lagi, mati Mija. Makin payah kita. Pak Suma, ya. Sekarang saya tanya Bapak. Ujung-ujungnya bertanya. Bukannya kasih dalil, malah bertanya. Pertanyaan yang nggak perlu dijawab sama Pak Zuma. Apalagi pertanyaan nggak perlu dijawab, ngapain? Begini, ya. Ya. Ini pertanyaan refleksi Pak Zuma. Ya. Anda gatal di kepala, yang digaruk pantat. Gimana ceritanya ini? Oke, baik. Matius 19 ya. Ayat 3-9, terus di Markus 3 di 10 ya, ayat 12 ya. Ya. Tentang perceraian, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diperceraikan. Diceraikan oleh manusia itu di Matius ya. Itu ada 19 ayat 6 ya. Lalu di Yesus juga menegaskan kembali rencana Allah tentang kesatuan suami istri. Lalu di kitab Kejadian itu Bapak juga bisa buka ya, di 1 ayat 27 sampai 28. Terus di Kejadian 2 ayat 18 sampai 24 ya. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambarnya sendiri. Terus perkawinan dimaksudkan sebagai kesatuan yang mendalam ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya satu daging. Kejadian 2 ayat 24 ya. Jadi di sini gereja melihat bahwa perkawinan adalah inisiatif Allah, bukan hanya keinginan manusia. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa kita harus menikah sampai 100-200, dalam pengertian iman kami itu tidak bisa, Pak. Itu tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Tuhan kami. Ya. Jadi cukup Pak, satu istri gitu. Ya, jadi dalilnya mana? Kedepannya Pak Suma sebagai seorang apologet ya, ketika Anda membahas tentang Alkitab atau Alkitab ya, membahas tentang Alkitab, itu sebenarnya hanyalah omong kosong belaka. Kenapa Pak Zuma? Karena Anda bukanlah seorang Kristen. Begitupun juga kalau ketika ada orang-orang yang membahas bukan orang Islam, itu hanyalah omong kosong belaka. Boleh nggak gantian bicara ini?
Silakan. Oke. Anda memiliki buku namanya buku matematika. Anda punya buku, Anda beli di Gramedia, kemudian buku matematika itu adalah milik Anda. Lalu kemudian seorang guru yang bukan pemilik buku Anda menjelaskan tentang isi kitab Anda. Lantas Anda mengatakan Anda tidak punya hak menjelaskan buku saya ini karena bukan buku Anda, bukan Anda yang mengimani, bukan Anda yang punya, saya yang punya. Gimana itu, Bang? Kalau seorang murid mengatakan kepada gurunya karena dia yang punya buku, maka dia mengatakan ke gurunya, Anda tidak punya hak, apapun yang Anda katakan itu adalah ilusi, itu adalah dusta. Beda, karena buku ini punya saya. Beda. Itu beda kenapa? Yang lain. Kenapa beda? Kenapa beda? Kan sama. Anda yang punya Bible, Anda yang kelas 2, Anda yang Kristen. Nah, saya bukan Kristen. Saya bukan siswa, saya guru. Saya yang menjelaskan, Anda siswa, Anda yang punya buku. Tapi saya sebagai guru, saya lebih berkuasa menjelaskan isi dari Bible Anda. Kenapa? Karena saya tidak ada cakupan muatan tendensi apapun. Saya belajar tanpa tendensi perpuluhan. Saya mengkaji dengan tolak ukur akal. Orang yang menggunakan akal menelaah sebuah konsep, sebuah data, sebuah objek, sebuah warna, itu lebih valid penjelasannya daripada orang yang memiliki misi dalam sebuah perwujudan. Contoh, Anda menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Apapun yang tertulis dalam Bible Anda, mati sekalipun Yesus itu, tetap aja Anda anggap Tuhan. Kan begitu. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki tendensi bertuhan, mengilahkan, mentuhankan manusia tersebut. Mati kayak dia, mencret kayak dia, kena penyakit diare kayak dia berbulan-bulan. Karena Anda sudah terindikasi menuhankan dia, apapun Anda tabrak. Itu dalil. Tolong hargai ilmu pengetahuan. Itu dalil, itu keadaan. Menjadi konsumsi publik kita ini semuanya. Ketika Islam berbicara Bible, ketika Kristen berbicara Quran, apa tolak ukurnya? Kristen tidak paham Quran, membacanya pun kagak. Tapi ketika standar ini dibalikkan kepada Kristen, umat Islam bisa baca Bible bahasa Indonesia kok. Lagian orang Kristen juga memaknai dirinya sebagai seorang Kristen bukan atas proses berpikir, tapi karena doktrin dan dogma dari mama ayah. Itu yang Anda harus paham. Jangan Anda mengatakan Anda yang punya Bible, Anda yang punya agama, Anda lebih paham daripada saya yang bukan punya Bible dan bukan Kristen. Ingat, seorang guru bukan siswa. Seorang guru bukan pemilik buku cetak. Tetapi seorang guru mampu menjelaskan dan menguraikan isi kitab dari milik siswa tersebut. Meskipun buku itu bukan bukunya, meskipun guru itu bukan siswa itu sendiri. Sampai sini paham? Baik, Pak Suma ya. Saya koreksi. Nah, silakan Anda koreksi kebenaran. Silakan. Bapak tadi mengatakan bahwa ilmu pengetahuan. Hati-hati menggunakan kata itu, Pak. Oh, enggak dong. Ya. Silakan. Adalah dua kata yang berbeda. Science and knowledge, ya Pak. Ketika Bapak berkata tentang kebenaran iman dengan kebenaran ilmiah, ini dua hal yang berbeda. Itu di Kristen. Bukan, di Islam kagak. Bukan di Kristen, Pak. Nah, itu fakta. Karena memang Kristen ini adalah sesuatu keyakinan, kepercayaan yang dianut harus melepaskan akal. Nggak boleh pakai akal kalau di Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Bagaimana Paulus mematikan akal, itu dalil. Itu doktrin dari Paulus. Nggak boleh. Jangankan akal manusia, pernyataan Tuhan pun dikebiri oleh Paulus. Itu pengakuan Paulus sendiri. Berarti boleh gantian, Kak? Baik. Izin Pak ya, saya mengkoreksi ya Pak. Ada 5 silakan kebenaran. Anda koreksi Paulus, silakan. Yang pertama itu kebenaran iman. Yang kedua kebenaran ilmiah. Ketika Bapak mengatakan kebenaran ilmiah, itu Bapak sudah keliru. Itu Bapak sudah masuk ke ranah akademik. Ya Bapak, mohon maaf. Coba Pak Saf bisa dilanjutkan apa yang Pak Saf sampaikan. Anda keliru, Anda yang keliru. Anda yang keliru, bukan saya yang keliru, Bang. Agama Anda itu memang dituntut untuk mematikan akal. Dalam hal agama ya. Dalam hal agama. Bukan hal yang lain. Kristen itu pintar. Kristen itu cerdas. Tapi dalam hal keyakinan, Kristen itu tidak menggunakan akal. Catat itu. Catat itu baik-baik. Camkan itu baik-baik, saudaraku. Yang Anda jadikan sebagai landasan menjadi Kristen hanya kepercayaan doang. Keyakinan doang. Itu adalah omong kosong, Pak. Percuma. Saya tanya sama saudara, masuk enggak di akal Anda pencipta langit dan bumi itu mati dibunuh manusia? Masuk enggak? Ya siapa? Kenapa? Karena hanya enggak bisa Anda jawab. Itulah iman saudara. Itulah iman saudara. Tukang periuk menjadi periuk. Itulah iman saudara. Gini Pak Suma. Menabrak logika sehat. Gini.
apapun yang Pak Zuma katakan, Pak Zuma hanya mengejar materi, bukan rohani. Mengejar materi. Hei, saudara, kata Yesus, penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang khusyuk dalam beribadah dan benar dalam prosesi ibadah. Sekarang Anda beribadah hari Minggu menyembah Yesus, mana kebenarannya di situ? Mana dalil kebenarannya mana? Anda menyembah anak Maria, mana dalil kebenarannya? Sedangkan Yesus mengatakan, penyembah-penyembah seperti inilah yang diinginkan oleh Elohim. Apa itu? Mereka membaca dalil, lalu kemudian mempraktekkan dalil itu. Ingat, apa pesan ilahi di dalam kitab yang Anda genggam hari ini? Amsal 3 nomor 5. Amsal 5 nomor 3, apa? Jangan kamu berpangku terhadap pikiranmu sendiri, tapi bertopanglah kepada firman Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tahu makna akal pada ciptaannya. Bagaimana mungkin sebuah pabrik mengeluarkan kendaraan motor Matic, terus buku panduannya buku tentang operasional kulkas? Tuhan yang menciptakan akal, Tuhan yang memberi manual book. Manual book ini harus selaras dengan akal. Bagaimana mungkin berasal dari Tuhan, sedangkan akalnya dicipta dengan sekonsep apapun sempurnanya, terus dikasih buku panduan yang tidak sesuai dengan akal gitu? Itu bukan Tuhan, itu hantu. Izin Pak Suma. Agama yang betul, dengar, agama yang betul adalah agama yang berasal dari Tuhan. Tuhan itu maha tahu. Maka ketika Tuhan itu maha tahu, manual booknya, kitab sucinya harus selaras dengan akal. Tidak boleh tabrakan dengan akal. Kalau ada agama tabrakan akalnya dengan bukunya, itu buku bukan firman Tuhan. Itu udah pasti tuh. Baik. Itu udah pasti. Baik. Bagaimana mungkin Tuhan mewahyukan sebuah firman yang tidak masuk ke akal manusia? Oke, baik. Pak Suma, izin Pak Suma. Silakan. Ketika Anda mengatakan kebenaran ilmiah ya di Islam, itu sebenarnya Anda sudah melakukan penghujatan terhadap Islam. Kenapa bisa? Satu-satunya agama yang rasional sebagai sandaran utama di dalam berkeyakinan hanya Islam. Baik. Agama rasio ya Islam. Izin. Kenapa saya katakan Anda menghujat, Pak? Satu. Dari tadi gitu, aku hujat Roh Kudus lah, sekarang hujat Islam laginya. Sabar, kenapa? Silakan. Baik, kenapa? Karena Anda harus lihat sumber ciri contoh, ya. Sumber ciri, ya. Al-Quran itu atau Alkitab, izin Pak, kenapa saya harus tambahkan Alkitab biar jangan sampai ada yang teman-teman Islam lain yang tersinggung dengan pernyataan Anda. Ini direkam ya Pak, baik-baik ya. Saya rekam dari tadi. Oke. Al-Quran itu tuh kebenaran iman Pak. Dia tidak perlu diverifikasi lagi, tidak perlu diuji lagi. Tidak perlu menggunakan metode untuk mengatakan bahwa dia benar atau salah, Pak. Tidak lagi, Pak. Itu kebenaran iman, Pak. Oke. Al-Quran itu sabar, Pak. Sabar. Silakan. Pelan, Pak. Tenangkan hati, pikiran, pembicaraan juga lebih slow ya. Kalau kebenaran iman itu kebenaran religius ya, teologis ya. Sumbernya wahyu ilahi. Itu merupakan suatu ketetapan dari Allah. Ketetapan Allah ketika Anda mencoba-coba, Anda mengorek-ngorek, itu tidak bisa, Pak. Tidak boleh. Itu dari hati Anda, Pak. Itu Kristen. Di Kristen iya, nggak boleh. Bukan di Kristen saja, semua. Oh, enggak dong. Oh, jangan samakan. Oke, sekarang ketika Anda begitu, sekarang saya katakan, Al-Quran itu wahyu atau dibuktikan secara eksperimen, Pak? Al-Quran itu wahyu yang selaras dengan akal. Berbeda dengan kitab Anda. Terlepas dia selaras dengan akal, Al-Quran itu wahyu, informasi dari langit. Belakangan baru kemudian ilmuwan mengatakan Al-Quran ini rasional. Ingat, Al-Quran disusun bukan dari hasil penyelidikan. Al-Quran itu seketika dari langit, pemberitaan dari langit selama 20 tahun lebih. Lalu kemudian disusun menjadi sebuah kitab. Berjalannya waktu, kemudian Al-Quran terurai isinya, itu berlandaskan dan tidak bertentangan dengan akal sehat manusia. Berbeda dengan kitab saudara. Kitab saudara didudukan pada saman batu pun tidak cocok kalau standarnya adalah sains, kalau standarnya adalah ilmu pengetahuan. Baik, Pak Suma. Tapi kalau cuma iman doang, dengar, kalau iman doang, tai kambing pun bisa Anda tuhankan. Paham? Kalau cuma iman doang. Oke, baik Pak. Jadi Al-Quran itu dibuktikan secara eksperimen ya Pak? Yes. Oke, dicatat teman-teman semua, ada 1,3 penonton. Silakan. Mengatakan bahwa Al-Quran dibuktikan secara eksperimen. Artinya silakan. apa? Kebenaran Al-Quran
itu merupakan bersifat sementara. Itu Zuma yang katakan ya, bukan saya. Oh, salah ente. Salah ente. Sabar dulu. Bukan bersifat sementara. Kebenaran Al-Quran itu absolut, tak terganti, tak terurai, kemudian merubah menjadi sebuah yang tidak absolut atau sesuatu yang abstrak. Nggak bisa. Al-Quran menguraikan sebuah kebenaran itu bisa dipertanggungjawabkan. Berbeda. Contoh, sekali lagi contoh. Ketika Al-Quran menarasikan manusia berasal dari air, lalu kemudian Bible Anda mengatakan manusia, sabar. Ketika Al-Quran mengatakan itu, lalu kemudian di kitab saudara mengatakan bahwasanya dipancarkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Apakah itu adalah sebuah kebenaran absolut secara ilmiah? Kan tidak. Sementara Al-Quran menarasikan bahwa dia kemudian seperti lintah. Berarti dia tidak dikeraskan seperti keju. Kalau dia dikeraskan seperti keju, Anda lahir dalam keadaan kotak. Kotak tak bergerak. Tapi kalau lintah, elastis, itulah embrio, itulah manusia. Al-Quran lebih sesuai dengan ilmu kedokteran daripada Bible. Itu satu. Yang kedua, ketika Al-Quran mengatakan bahwa langit kokoh tanpa tiang, Biblemu mengatakan dengan tiang. Mana tiangnya sekarang? Buktikan dengan ilmuwan. Ada nggak ilmuwan membuktikan bahwa langit ini kokoh tanpa tiang? Kira-kira Al-Quran salah nggak? Yang salah kitab saudara. Jadi ketika Anda berbicara bahwasanya Al-Quran itu sementara, mana buktikan? Yang sementara itu kitab Anda. Ketika dulu diberitakan langit manusia dicipta, dipancarkan, Anda yang harus sabar, Anda yang sabar, Anda yang pelan. Anda yang sabar, Anda yang pelan. Anda yang tenang, saya lagi berbicara. Anda yang tenang sebagaimana saya tenang tadi. Tenangkan diri Anda. Kristus yang bertanduk 7 bermata 7 yang ada diri Anda itu tenangkan dulu. Oke? Tenangkan dulu. Ketika awal mula, sabar. Ketika awal mula belum ada teropong bintang, belum ada apa-apa pada saat itu, kitab Anda mengatakan langit punya tiang. Oke sajalah. Tapi hari ini Al-Quran datang mengatakan langit tak bertiang. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Itu dulu. Ayo. Sudah Pak? Sudah, Markona, sudah. Oke, baik. Baik Bapak. Tadi kan Bapak bilang, saya kan bertanya, apakah Al-Quran itu dibuktikan secara eksperimen? Bapak bilang yes, iya. Barusan kalimat terakhir saya apa barusan? Sabar Pak, tenang. Ini kan direkam. Kalimat barusan ini apa? Izin Pak. Bapak kan saya bertanya, ya kan? Bapak bilang iya. Begini Pak, kita itu punya keterbatasan Pak. Kita mungkin ini, tetapi ada hal-hal juga yang tidak kita belum ketahui. Bukan kita tidak ketahui ya Pak ya, karena semua itu kan bisa dipelajari. Nah, lalu Bapak menjawab absolut. Berarti di sini ada dua kata yang berlawanan Pak. Ada dua pemahaman yang berlawanan, gitu. Lanjut Pak. Iya, nggak usah terlalu jauh, Bung. Nggak usah terlalu jauh. Kita berbicara mengenai konsep apapun, Kristen itu secara data Bible selalu keteteran. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kenapa? Karena ilmu manusia bergulir menuju kepada kesempurnaan, Bible malah mundur, hanyut ditinggal zaman. Berbeda dengan kitab suci Al-Quran. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu wahyu dari yang maha mengetahui. Kenapa? Karena 1400 tahun silam Al-Quran tetap berdiri. Kenapa Al-Quran tetap berdiri? Karena bukan karangan manusia yang lemah, bukan karangan Nabi Muhammad yang lemah, tetapi itu adalah kalimat atau kalam dari Sang Ilahi yang maha mengetahui segala aspek ke depan, segala aspek yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itulah Quran. Bagaimana dengan Bible saudara? Diuji dari disiplin ilmu manapun keteteran. Nah, untuk menguatkan kemudian konsep ini agar supaya tetap berlangsung di bumi ini, maka apa yang Anda katakan? Agama itu tidak boleh kemudian dirasionalkan. Memang Kristen, karena memang kitab Anda tidak rasional. Kan begitu. Bagaimana mungkin Anda ingin menjual kepada saya seekor monyet, Anda katakan itu adalah sapi. Sementara kaidah ilmu, disiplin ilmu mengatakan definisi apapun yang Anda pakai, sapi ya sapi. Tapi Anda mencoba untuk mendikte saya itu adalah monyet. Bagaimana mungkin Maria yang melahirkan manusia, Anda ingin mendikte saya itu adalah Tuhan? Sampai muncul 100% manusia, 100% Tuhan, seutuhnya manusia. Itu apa? Kenapa bisa seperti itu? Karena keteteran menghantam logika sehat dengan doktrin.
Maka apa yang terjadi? Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus 10 nomor 5, 2 Korintus 10 nomor 5 dan juga 1 Korintus 1 nomor 19. Apa kata Paulus? Aku membinasakan pemikiran manusia dan merubuhkan ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku menggiring manusia kepada Yesus. 1 Korintus 1 nomor 19. Karena tertulis, aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Itulah yang ada sekarang. Sehingga Anda tidak berpikir, Anda tidak lagi cerdas, Anda tidak lagi kemudian memikirkan sesuatu yang menghantarkan Anda kepada kebenaran. Contoh sederhana, 30 detik terakhir. Ketika Anda bayi, Anda dikasih makanan. Apapun yang Anda dikasih, Anda makan. Sendal jepit pun Anda makan. Kenapa? Anda belum bisa membandingkan mana baik, mana buruk. Masih bayi, dikasih pakaian. Ketika bayi, dikasih pakaian, apapun yang Anda dikasih, Anda pakai. Mau daster kah, baju perempuan, Anda pakai. Tanpa ada pemikiran pertimbangan. Begitu juga ketika Anda diajarkan bertuhan, Anda pakai. Siapapun orang tua Anda diajak ke gereja, diajak ke masjid. Begitulah adanya. Tapi ketika terjadi kematangan berpikir, apakah Anda masih dipilihkan makanan oleh orang tua Anda? Tidak. Apakah masih dipilihkan pakaian oleh orang tua? Enggak. Anda yang memilihnya sendiri makanan itu. Anda yang memilih pakaian itu sendiri. Salahnya, ketika tiba masa Anda memilih Tuhan, kenapa Anda tidak memilih Tuhan? Kenapa Anda hanya masih pikun seperti bangsa bayi? Sedangkan Anda sudah mampu memilih pakaian. Anda sudah mampu memilih pakaian dan makanan. Kenapa Anda tidak memilih Tuhan? Itulah yang disebut doktrin dan dogma. Egosentris dalam beragama. Sedangkan orang yang benar, mau lahir dari Kristen kek, mau lahir dari Islam kek, iman yang benar adalah iman yang dibangun dari kerangka akal, kerangka berpikir. Bukan dari imani saja. Kalau Anda hanya imani saja, kenapa Anda masih memilih pakaian? Kenapa enggak minta aja ke orang tua, terserah mama aja deh, mau pakaian apapun kasihlah, makanan apapun kasihlah. Enggak kan? Itulah bukti bahwa akal disetting oleh penciptanya untuk supaya pencipta ini menghantarkan ciptaannya menemukan dirinya. Itulah akal. Makanya di Islam, Bung, sabar sedikit lagi, please. Makanya di Islam, Bung, tidak mengatakan Tuhan itu objeknya begini, objeknya begini. Tuhan dalam Islam itu laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan yang menciptakan kita hanya memberikan tanda-tanda. Ini bukti keberadaanku, ini bukti kalau aku ada. Ini loh buktinya kalau aku ada. Sembahlah aku ada, sembahlah aku. Berbeda dengan di agama Anda. Adanya Tuhan harus diwujudkan menjadi bayi. Kalau di Islam tidak. Makanya Anda lihat di masjid, ada nggak foto Tuhan di sana? Ada nggak patung Tuhan di sana? Nggak ada. Tapi umat Islam ke masjid ngapain? Dia hanya menyeru, Allahu Akbar, wahai dikau Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar. Tuh, mendengar enggak Tuhan? Mendengar. Melihat enggak dia? Melihat. Tapi kalau Anda, Yesus Tuhanku, gimana ceritanya? Yesus kok Tuhan? Nah, inilah pembedaan kita, bahwa Islam itu rasional, sedangkan Kristen itu irrasional dalam tataran keyakinan. Kristen mengatakan imannya benar, yes. Islam juga mengatakan imannya benar, yes. Lalu iman yang benar itu yang mana? Enggak mungkin dua-duanya. Maka kesimpulan akhirnya, karena kita membedah di meja akademisi, iman yang benar adalah iman yang selaras dengan akal sehat. Pakaian yang cocok untuk Anda gunakan adalah pakaian yang selaras dengan akal Anda. Makanan yang cocok untuk Anda adalah makanan yang cocok dengan akal Anda. Tuhan yang cocok untuk Anda sebagai manusia adalah Tuhan yang rasional, yang masuk akal Anda. Jangan yang tidak masuk akal. 30 detik apa 30 menit Pak Suma? Ya, itu bahasa hiasan. Lanjut. Nah, jadi begini Pak Suma. Saya kan sudah tegaskan, atau saya sudah nyatakan dari awal. Baik, tegaskan aja. Apapun yang dikatakan orang di luar dari kekristenan, nah doktrin, apapun ini, itu adalah omong kosong. Doktrin lagi. Ketika Bapak berkata kebenaran, ada 5 kebenaran. Apakah misalnya begini, Pak Suma ganteng, itu kebenaran apa? Ayo. Tergantung. Ini apologet loh, ini ilmu apologet loh. Tergantung. Iklan bentar, Bang Juma. Nanti malam kamu bisa kesini lagi nggak? Ada seseorang yang pengen berhadapan sama kamu, tapi suruh aja kesini sekarang. Sebentar malam saya ada kelas.
Sebentar malam saya ada kajian untuk dai-dai muda. Tapi bisa dijadwalkan? Boleh, yang penting dia bukan penghujat. Enggak, bukan. Dia apologet juga. Bahasanya baik sih. Tapi kalau memang bisa dijadwalkan, kalau boleh tahu kapan? Biar nanti saya sampaikan ke beliau. Ya, Senin sampai Jumat depan. Saya sudah ada di kota saya. Sekarang saya masih di Dubai. Oke, jamnya? Ya terserah aja. Mau siang mau pagi. Ingat ya, jangan penghujat. Kalau cuman sekedar belajar silakan aja. Kalau menghujat ya hati-hati. Ya udah, apalagi sama aku. Pak Zuma mengatakan bahwa di meja akademisi ini sangat berbahaya nih pemahaman ini. Loh, kok berbahaya pula? Islam gitu loh. Bukan. Kalau akademisi izin Pak Zuma, latar belakang pendidikan Bapak apa? Loh, ngapain ke sana? Paulus pun udah pernah sekolah, Bung. Jadi rasul dia. Kabar. Ketika Bahkan Yesus tidak pernah mendaftar di sekolah manapun dia bisa jadi Tuhan. Gak usah kemana-mana. Baik. Sekarang gini Pak, izin. Sudah berapa KTI yang Anda hasilkan? Apa sih abangku ini? Yang pasti Bang Suma itu sudah memanusiakan manusia ratusan bahkan ribuan manusia. Alhamdulillah. Syukran sahabat. Ya, KTI apa gitu yang sudah Anda hasilkan gitu? Gimana ceritanya? Kok larinya ke situ sih? Berarti begini Pak Zuma, karena Anda bicara di meja akademisi. Yes, Islam itu saudaraku, Islam itu adalah objek pembicaraan dari SD sampai gelar strata tertinggi sekalipun. Itu Islam, itu dibedah. Islam itu dibedah. Yang mau ditanya itu kepada Anda gitu loh Pak. Loh, kok jadi saya? Saya kan berbicara berkaitan dengan keyakinan saya. Itu maksudnya. Kok jadi larinya ke pribadi? Bukan pribadi Pak, itu pernyataan Anda gitu. Lah, kan memang kayak gitu. Orang sekolah apapun itu di Kristen aja STT belajar 40 SKS. Anda tahu nggak? Di STT itu belajar 40 SKS tentang Islam loh. Keren kan Islam itu? Begini Pak Suma. Untuk Anda mendapat gelar sarjana teologi, Anda harus lulus 40 SKS materi Islam. Wah, bangga dong aku. Meskipun kalian pelintir Islam itu. Baik. Jadi gini Pak Suma. Silakan. Anda punya potensi, Anda dalam berkata-kata, public speaking Anda semua, tetapi ada istilah-istilah bahasa yang Anda tidak memahami. Loh, kok jadi kayak gitu? Islam ketika dibedah di meja akademisi, masa itu nggak bagus bahasa ilmiah? Wah, bukan. Masa jadi nggak boleh sih? Kalau memahami sudah terlalu tinggi. Menirukannya salah tempat Pak, diksinya. Oh gitu. Yang benar yang mana? Ya, contoh ketika Anda mengatakan di meja akademisi, ya, Anda harus menunjukkan KTI tentang pembahasan yang kita lagi lakukan. Misalnya contohnya gini, Anda mengatakan bahwa ini yang benar, ini yang salah gitu. Nah, itu harus dibuktikan dengan KTI Anda gitu. Karya tulis ilmiah Anda yang sudah dipublikasikan gitu. Saya menggunakan karya tulis, cukup Al-Quran saya sebagai kitab suci karena saya berbicara mengenai keyakinan. Ya itu makanya saya bilang tadi Pak, ada 5 kebenaran. Pak tahu tidak 5 kebenaran itu apa saja? Nggak tahu. Nah sudah, oke, baik, nggak apa-apa. Nanti di lain sesi baru saya. Apa 5 kebenaran itu apa? Oke, contohnya Pak Zuma itu ganteng, itu kebenaran apa? Ya itu absolut. Loh kok absolut? Lah iya dong, dibandingkan monyet, ganteng saya. Gimana ceritanya? Bukan. Itu kebenaran apa? Orang dia bilang, atau jangan Pak Zuma lah. Ada cewek bilang, itu dia cakep, itu dia jelek. Itu sekarang itu kebenaran apa? Ada apa kok larinya ke sana? Anda sedang berbicara agama seakan-akan Anda tidak percaya diri terhadap agama Anda gimana? Itu namanya kebenaran. Jangan framing Pak. Jadi itu namanya kebenaran eksistensial ya, yang berdasarkan sumbernya itu pengalaman hidup dan kesadaran diri seseorang. Itu tergantung, saudaraku, tergantung Anda memantik ilmu tentang kebenaran itu dari mana. Saya pun bisa menggunakan teori-teori seperti itu. Teori korespondensi, bagaimana orang menilai tentang kebenaran. Teori koherensi, teori pragmatik, redundansi, dan semantik. Terserah kita. Anda ingin menjebak saya dengan sesuatu yang, receh itu receh. Bung, saya juga ini, sudahlah. Pak. Gini Pak, Bapak tadi bilang teori semantik, teori apa tadi? Nah itu teori apa Pak?
Ya Allah ya Karim. Humaniora, Allahu perspektif kajian Akbar. ilmu sosial, atau ilmu pasti? Kalau hanya sekedar gaya-gayaan tentang kita memperlihatkan kita ini bagaimana cerita kita ini untuk supaya orang bisa melihat kita, wah hebat, public speakingnya hebat, dia lulusan S3, SDS tontong. Enggak, bukan eranya sekarang ini. Bukan itu era anak-anak kita, adik-adik kita, bukan era makanya itu, kita gitu loh. Makanya itu Pak, tadi saya sudah katakan kepada Bapak, namanya manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan toh Pak, betul tidak? Iyalah, tapi di kamu kekurangan semua, nggak ada kelebihan. Ya, terserah Bapak mau ngomong apa. Bercanda kok gitu aja kok sensitif. Nggak apa-apa Pak Suma, silakan. Kelebihannya Anda itu pandai bertanya, nggak bisa menjawab, itu kelebihan loh. Tidak apa-apa Pak Suma mau katakan Iya. demikian, tidak apa-apa. Ya kan kelebihan Anda berbicara, kan kelebihan. Jadi gini, apapun yang Pak sampaikan tentang Itu ilusi. Itu ilusi. itu adalah omong kosong Pak. Yang kosong. Iya. Karena sekarang gini, izin. Pak, ini kan sudah banyak nih yang fans nih. Yang sekarang kita bahas itu adalah aksio dari keagamaan itu. Bagaimana membangun peradaban itu. Itu saya pesan kepada Pak, itu saja. Mungkin Pak Sawan saya mungkin mau bertanya, silakan, atau teman-teman Kristen yang lain bisa naik untuk dengan Zuma ini. Kalau kamu masih Kalau aksiologi dengan wahyu Tuhan itu tinggi mana derajatnya dalam implementasi agama? Maaf ya, pertanyaan kadang iseng-iseng, memang spontan biasa membuat orang jadi guna. Tinggi mana kedudukan sebagai hukum, aksiologi atau wahyu? Wahyu Ilahi. itu, aksiologi dari kekristenan itu berasal dari wahyu itu sendiri. Oke, tunjukkan kepada saya di mana perintah Yesus cukup satu istri itu di mana? Tadi kan Bahkan sudah kalau bacakan, Anda, Pak. saudaraku, Tadi kan sudah bacakan. kalau Anda melihat data nih ya, data di dalam kitab saudara, kalau kita berbicara mengenai unsur kebenaran dalam sebuah keyakinan, dasar pijakan kita jelas di dalam kitab saudara diterangkan. Di dalam 1 Yohanes 2 misalnya, apa kata dari kitab saudara? Diterangkan dengan jelas bahwasanya barang siapa yang ada Yesus di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini implementasi keyakinan. Kalau Anda sampai dulu, Anda berbicara mengenai aksiologi dengan wahyu. Dengar, saya selesaikan dulu. Di dalam room ini ada 1,4 penonton. Mereka itu juga latar belakang pendidikannya juga berbeda. Tapi di antara mereka juga ada yang doktor, ada yang S2, ada yang magister, ada juga yang sarjana. Jadi Pak Zuma, apa yang Pak Zuma katakan ketika orang itu sudah terdidik, dia hanya diam dan dan tertawa dalam hati. Jadi Pak Zuma lebih banyak, Pak punya talenta, tetapi lebih banyak perlu memahami apa yang saya ucapkan kepada Pak gitu. Karena Bung, Anda tahu nggak? Di antara sekian banyak ratusan orang yang pindah dari Kristen ke Islam melalui tangan saya karena hidayah Allah, itu rata-rata mereka menggunakan ilmu. Mereka berpikir dan mereka rata-rata orang intelektual, orang akademik. Mereka memiliki strata pendidikan yang nggak main-main. Karena kenapa? Pendekatan yang ada di Islam itu, sabar dulu. Satu-satunya. Iya dong. Bagaimana tidak? Sekarang begini, saudara. Ketika saya berbicara, syarat untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu ditelaah oleh akal atau ditelaah oleh iman? Akal dong dulu bagi orang yang berpendidikan, bukan iman. Nah sekarang jabaran dari untaian kata dari Bible. Bagaimana syarat masuk hidup kekal menurut Yesus? Catat itu. Orang yang punya ilmu, yang senantiasa cinta kepada keilmuan, mereka mendengarkan, meskipun beda keyakinan, tertegun dan mulai berpikir. Ke gereja pun pendeta berkhotbah, yang terngiang di kupingnya cuma suaranya Bang Suma. Loh, kok pendeta mengatakan hal yang tidak sesuai dengan dalil? Bang Suma bukan orang Kristen, tapi dia mencatat dan menyampaikan dalil berdasarkan dengan Bible. Padahal dia bukan orang Kristen. Sehingga orang ini merasa bahwa apa tujuan Bible ini?
apakah hanya aksesoris atau sebuah narasi yang dibangun oleh para penerjemah atau mereka yang menuliskan atau sebagai pewarta untuk supaya orang yang menjadi pembaca mendapatkan pesan, menerima pesan dari catatan tersebut, atau hanya aksesoris doang? Ketika dibaca dilarang, jangan kau baca, nanti tidak ada Roh Kudus. Atau yang disampaikan oleh Bang Suma itu benar sesuai dengan logika dan sesuai apa yang tertulis. Contoh yang tadi 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus menikah enggak? Yesus matinya gimana? Sudah Berakhir Pak. di atas salib. Sudah Pak Anda Suma. wajib hidup sama seperti Yesus? Sudah siap disalib? Mama, aku udah bosan hidup, mah. Kalah mulu sama Bang Suma. Saatnya aku disalib dong. Ingat 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan, barang siapa yang mengucapkan, barang siapa yang menarasikan bahwa dia ada di dalam Yesus atau Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Bagaimana Yesus hidup? Dalam hubungannya dengan wanita. Menikah enggak dia? Kawin enggak dia? Enggak. Lalu kalian hidup sama seperti Yesus enggak? Enggak juga. Baik, Di Pak mana Suma. logika Anda sekarang? Mati kan? Baik. Mati kan logika Anda? Jadi Mati baik, dong. ya. Mati. Mati Saya logika. jelaskan ya, dan saya jelaskan lagi sekali lagi, apapun yang dikatakan tentang Alkitab, kalau dia bukan orang Mas kosong. Pasti adalah omong kosong. omong kosong. Nah, berarti dalil yang tadi omong kosong, udah selamat. Apapun yang dikatakan dia dari Ya. tafsiran dia itu omong kosong. Omong kosong, omong kosong. Nah, itulah doktrin pembodohan. Itulah doktrin pembodohan. Begitupun Karena juga Bung, ketika dengar, begini, Pak. dengar. Gini, Sekarang begini. dengar. Oke, silakan. Sabar, saya bicara dong Pak. Pak bicara saya dengar. Iya, jangan emosi Karena dong, waktu santai saya aja, bicara santai. ya. Santai, silakan, santai, relax. Relax Pak. Aduh gimana sih? Ya, silakan Tukiman, lanjut. Kok Tuku Iman sih Pak? Aduh gimana? Tukiman itu singkatan. Aduh, Pak Zuma. Baik. Pak Suma ini Tukiman. sekarang begini Pak Tukang Suma. kibulin manusia, Tukiman. Baik, Pak Suma. Tidak Nah, apa-apa. silakan. Aku sampaikan oleh Pak Suma. Tukiman lain lagi. Tapi kan gini. Yang penting hati Bapak itu kan diketahui sama Tuhan kan Pak? Itu tidak apa. Iya, pastilah Tuhan Maha mengetahui. Kecuali Tuhan yang buah ara aja nggak tahu musimnya kapan, itu nggak tahu. Lanjut. Baik. Jadi nilai kekristenan ya itu berdasarkan dari ada 4. Pertama Alkitab ya. Firman Tuhan sebagai pedoman hidup ya. Yesus Kristus teladan sempurna dalam moral dan perilaku. Tradisi gereja, ajaran, doa dan praktik rohani yang diwariskan. Keempat itu adalah hikmah rohani dan akal budi, refleksi manusia atas kehendak Tuhan. Nah, jadi ciri nilai kekristenan ya dari teologis mengutamakan hubungan manusia dengan Tuhan, iman, doa, kasih kepada Allah. Nilai etis moral mengatur hubungan manusia dengan manusia, kasih, kejujuran, keadilan, kesetiaan. Tuh. Nilai estetis menghargai keindahan ciptaan dan kehidupan rohani, ibadah, sinergius, musik, rohani. Nilai sosial mengutamakan solidaritas, pelayanan dan perdamaian. Contoh ya, aspek ya. Iman, nilai Kristiani, iman kepada Tuhan dalam kehidupan, doa, ibadah mingguan, tiap hari membaca Alkitab, jam 5 pagi bangun berdoa, jam 12, jam 3, jam 6, itu. Mungkin kalau di Islam sholat kerja sosial, estetis, menghargai ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan, menciptakan musik rohani. Prinsip aksiologi kekristenan, kasih adalah inti dari semua nilai. Markus 12 ayat 31. Baik, terima kasih Pak Host, silakan Pak Host. Oke. Saya boleh bicara? Gunda. Ini kan Apa host? nih dari narasi Kitun tentang kabar palsu. Gimana tanggapan Anda? Kabar palsu. Ya. Brother Kitun, monitor. Ya, silakan aja. Enggak, gimana tanggapan Anda? Asli atau palsu jadinya itu?
Ya asli dong, gimana sih masa palsu? Ka'bah pun dipalsu-palsukan. Udah lama ada-ada aja. Netral nih, silakanlah kalian baku hantam lah di situ. Oh enggak dong, saya pasti tetap berdiri di iman saya. Kalau ada kemudian pandangan baru, ya itu bukan Islam. Sederhana kan? Sama seperti ketika Nabi Muhammad dikatakan bukan Nabi, sama dikatakan Al-Quran bukan kitab suci, Allah bukan Tuhan. Apa bedanya dengan si kutu kucing ini? Sama aja, nggak ada bedanya. Mau dia membawa narasi-narasi, ingat, Abu Jahal, Abu Lahab juga bisa bahasa Arab, bisa baca Quran, bla 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 bla. Tapi tentang Islam dia nggak tahu. Apalagi bocah kayak ini, ngapain dibawa ke sini? Saya tanggapi dulu yang saudara tadi, saudara kita hargai ilmunya. Jadi gini Bung, dalam kaidah Islam, manusia itu memang terbagi dua. Farikan hada wa farikan hakka alaihi muddalala. Sebagian manusia itu diberi petunjuk karena mereka menggunakan akal sehat. Sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Dan kata Quran, wayahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Kalau yang saudara rangkaikan tadi dalam Kristen bla 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 bla, memang kan udah kubilang tadi Kristen itu baik. Kan udah kubilang. Tetapi ingat, baik belum tentu benar. Karena iblis juga akan memperlihatkan sisi-sisi kebaikan. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Contoh, ketika Anda melakukan prosesi ibadah, apakah ada petunjuk dari Elohim? Nehi merica ketum merjahi. Dari Yesus ada enggak? Dek Nara? Enggak ada. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda mengira itu adalah petunjuk. Contoh, ketika Anda dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kalian. Saya bertanya dong, mana perintah Yesus ibadah minggu? Kok kalian kompak sedunia hari Minggu berjalan ke gereja? Ada apa? Yang perintahkan siapa? Berarti ada kekuatan di luar daripada Tuhan itu sendiri yang menghantarkan separuh dari penduduk bumi untuk menyembah kepada Kristus tanpa firman Tuhan, tanpa sabda Nabi. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Firman Tuhannya tak ada, sabda Yesusnya pun tak ada. Kenapa mereka melakukan itu? Kata Yesus di dalam kitab saudara, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berhasil enggak? Penyesat menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Berhasil. Mana banyak orang itu? Ya Kristen, siapa lagi? Karena Yesus dalam implementasi keyakinan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Oh, mantap kali Yesusku. Dan dia melakukan mukjizat, tanda-tanda kekuatan yang dahsyat karena petunjuk dari Tuhannya, sekedar untuk membuktikan kepada kaum Israel bahwa dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36. Yesusku memang mantap, luar biasa. Sedangkan Anda seorang Kristen melakukan satu narasi keagamaan, pembuktian keagamaan, kemudian praktek keagamaan, tidak berlandaskan kepada perkataan yang terlontar dari mulut Yesus, tidak berlandaskan kepada praktek yang dilakukan oleh Yesus. Sementara Yesus mengatakan apa? Apa kata Yesus? Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, mengikuti. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Murid Yesus mendengarkan suara Yesus. Pertanyaan saya, suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda menyetarakan Yesus sehakikat dengan pencipta langit dan bumi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda tidak bersunat? Itu. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge. Boleh tidak merayakan Natal di sinagoge? Boleh nggak kemudian orang-orang yang tidak bersunat pemakan babi masuk ke sinagoge? Tidak boleh. Berarti tempat Yesus beribadah, orang Kristen haram hukumnya masuk ke dalam. Oke. Mereka mengikuti aku. Zuma, oke. Sekarang dilanjutkan misalnya begini. Barang siapa? Kita dulu dari tadi. Silakan. Monitor. Saudara kita. Iya. Nah, gimana nih? Ini ada salah satu apologet besar ini. Apakah kamu ingin belajar jadi Kristen? Oke, boleh. Kita bahas apa? Maunya mau bahas apa? Dan
Menurut Bang Zuma, Ka'bah itu asli. Menurut kamu palsu? Boleh, boleh. Silakan narasi dulu soal Ka'bah ya. Mungkin Zuma gimana pandangan Bang Zuma ya soal Ka'bah nanti. Iya, saya Ka'bah saya jelas, saya Muslim. Ka'bah saya jelas. Ngapain saya jelaskan lagi? Oke. Anda Muslim. Anda Muslim. Iya, jelas saya Islam. Yang Islam sejati itu saya. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu di mana letaknya? Di dalam Al-Qur'an ya, silakan. Silakan. Silakan Anda tunjuk. Silakan Anda tunjukkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam kitab saudara tentang Ka'bah yang asli itu letaknya di mana? Silakan. Surah apa di kitab saudara? Surah apa? Ayat berapa? Bentar ya, cebok dulu cebok saya. Sabar. Tadi kita sudah membuktikan ya, Tuhan palsu, kemudian kitab palsu, agama palsu, sekarang lagi nih Ka'bah palsu lagi. Oke, baik. Di sini narasi ya daripada Bang Zuma mengatakan Ka'bah itu asli. Jadi pihak di saya mengatakan Ka'bah itu palsu, gitu ya. Ya, silakan dalilnya di dalam kitab saudara tertulis di mana? Iya ya. Untuk pegangan utama dulu ya, pegangan utama saya Kitabullah, berarti saya juga memegang kepada Al-Quran. Oke. Silakan tunjukkan dalilnya. Ka'bah yang asli itu letaknya di mana berdasarkan kitab yang Anda klaim sebagai Al-Quran. Silakan. Kalau kita merujuk di dalam surat As-Saffat ya, 133 sampai 138. Di sana dikatakan bahwasanya dahulu letak daripada kaum Sodom dan Gomorrah atau yang dibina oleh Nabi Lut. Saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Anda, saya tidak tanya kaum Sodom, kaumnya Anda enggak. Saya tanya tentang letak Ka'bah asli itu tertulis di Al-Quran surah apa, ayat keberapa? Ya makanya saya jelasin dulu. Kalem aja kalem. Saya belum selesai. Saya nggak butuh penjelasan. Saya minta dalil dulu dong. Dalil dulu. Ya, dalil. Kita berbicara berdasar. Dengarkan. Kalau saya mengatakan kitab saya asli nih, saya bacakan dalil. Innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatil lati harramaha wa lahu kullu syai'. Dalil. Sekarang giliranmu. Tunjukkan kiblat aslimu, Ka'bah aslimu di mana tertulis. Tenang dulu, kalem. Gak usah dipotong-potong. Tenang aja, kalem, tenang. Saya nggak kemana-mana. Saya minta dalil. Saya nggak mau mendengarkan kibulan. Paham nggak? Iya. Ini saya mau tunjukkan. Makanya diam dulu. Iya, tunjukkan. Surah apa? Ayat gimana keberapa? Ini teman-teman? Masa dipotong terus sih? Orang mau. Lah, saya minta dalil. Salahkah? Salahkah saya minta dalil? Ketika Anda ingin mengatakan Ka'bah saya palsu, dalilnya Ka'bahmu yang asli, dalilnya mana? Kasih waktu lah, host. Kasih aku waktu, host. Enggak dong, ngapain saya dengarkan kibulan anak kucing? Mana dalilmu? Tunjukkan. Ayo. Ini mana dalil? Saya minta dalil. Oke, kita kasih waktu 3 menit. Ya. Dalil dulu, habis itu kau uraikan dalilnya. Kalau penguraian dulu tanpa dalil, nenekmu kiper. Saya minta dalil. Bijak, di mute nih Zuma nih. Dalil dulu, dalil. Anda mute dulu, Pak Zuma mute dulu. Dalil, saya minta dalil dulu. Karena dia ingin mengatakan bahwa Ka'bah saya palsu, dalilnya asli mana? Bukti arkeologis juga bisa dibuktikan secara silakan dalil, nggak ada cerita bukti arkeolog apa 1400 tahun silam Ka'bah kami tidak pernah berubah. Sekarang mana dalilmu? Ini saya pengen kasih dalilnya. Kamu silakan. Iya, silakan.
Ini saya masih remaja loh, nggak usah ketar-ketir. Saya tahu kamu masih remaja. Yang bilang kau itu anak-anak siapa? Iya, santai aja, santai. Iya, santai kali pun. Iya. Oke. Tenang. Nah, kamu kenapa? Kamu bingung? Kamu bingung ya? Bingung ya? Iya. Kamu gak usah bingung. panik gitu, saya tenang. Lah kamu yang panik, saya minta dalil kok panjang kali. Gini, secara personal gak pakai timer gitu? Nggak perlu, Iya. nggak perlu. Biar nggak perlu. biar fair. Saya biar cuman fair, butuh gitu. dalil. Teman-teman yang dibawa sepakat nggak pakai timer biar fair teman-teman yang Nggak dibawa. perlu, nggak perlu. Enak kali Lah, emang jangan lu siapa? jangan dipotong. Saya minta dalil. Titik. 1. Iya. Tenang, jangan dipotong dulu. 2. Lah, 3. lah, tenang, nggak 4. usah dipotong. 5. Mana dalilnya? Ka'bahmu asli mana? Ka'bah aslimu yang bukan di Mekah itu mana? Dalil. Meow. Mana? Mana dalilmu? Hei, anak kecil. Woi. Bingung dia. Cari di mana? Di mana di Al-Qur'an ada Ka'bah asli itu di mana selain daripada di Mekah mana? Hah? Mana? Kucing. Udah, kembali kepada tema. Bentar, tenang dulu. Saya belum bicara. Saya masih kasih kamu waktu. Kamu harus jaga adab. Kalau orang bicara tuh jaga adab. Saya harus jaga adab, termasuk menjaga kemudian akidah saya. Betul? Iya. Gitu dong. Nah, sekarang mana? Mana dalil? Mana dalilnya? Gak usah panik gitu, tenang. Loh, kok jadi panik? Saya cuman minta dalil, please. Dalil mana? Mana? Jangan-jangan kau lagi onani di situ. Mana? Nggak boleh serang personal gitu. Itu ya nggak apa-apa. Ini ingat ya. Kamu ingin membuktikan sesuatu yang katamu Ka'bah itu palsu. Seorang kitun membuat narasi memalukan dirinya sendiri. Mana dalilmu? Mana datamu? Ya, saya kan mau bicara. Silakan, saya diam. Saya hitung sampai 10 ya. 1. Tenang dulu, gak usah panik gitu. 2. Malam aja kalah. 3. Teman-teman juga tahu di sini siapa yang berisik, siapa yang mau 4. 5. 6. 7. Di sini saya akan buktikan ya. Kita 8. 9. Oke. Oke. Lanjut. Kita pakai data. Kok bisa dikatakan Ka'bah bukanlah yang asli, gitu ya? Atau dikatakan Ka'bah yang replika. Kita merujuk di beberapa sumber rujukan ya, yaitu Al-Quran sendiri. Boleh dibuka teman-teman di bawah ya, surat As-Saffat 133 sampai 138. Di sana dikatakan bahwasanya dahulu Nabi Lut, kota Sodom dan Gomorrah itu berada dekat dengan lokasi kota Mekah atau Ka'bah. Oke. Tapi realitanya saat ini itu sangat jauh, bahkan hampir 3000 km ya, daripada lokasi kota Sodom dan Gomorrah. Sehingga ini tidak relevan dengan di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Ka'bah dekat dengan Sodom dan Gomorrah. Itu satu bukti daripada Al-Quran. Dan kita merujuk juga pada bukti-bukti ya, artefak yang tertinggal di dalam Mana Quran. Dalilnya, Cok? Dalil. Mana kau cuman bernarasi kayak gitu? Mana dalilnya? Saya sudah diam tunggu dalil, kok nggak ada dalilnya, Vito, Mas. Malah kau menjagokan kaummu.
kaumnya Nabi Lot. Wa inna Lut la minal mursalin. Mana dalilnya? Isnajainahu wa ahlahu ajma'in. Mana dalilnya? Apa itu? Apa? Alhamdulillah. Oke, tenang dulu. Nah, di sini kita lihat mana dalilnya? Mana? Tenang dulu. Oke. Apa yang mau kau tunjukkan ini apa? Ya, biar saya jelaskan dulu. Oh, kau mau menjelaskan? Enggak dong. Iya, enggak dong. Mana? Silakan. Saya kasih kau kesempatan satu kali ini ya. Silakan. Iya, enggak usah ketar-ketir gitu. Mana? Ya. Mana? Tenang. Gimana ya kita mau diskusi tapi nyerocos terus? Mana dalil? Saya kan nunggu dalil. Bocah, saya tunggu dalil bahwa Ka'bah yang asli itu letaknya di mana? Di Bogor. Yang di bawah juga bisa nilai lah ya, yang di bawah bisa nilai. Iya, saya minta dalil. Saya minta dalil. Yang kau tunjukkan tadi apa? Wa inna Lut laminal mursalin. Dan sungguh Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Isnajainahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika Allah telah menyelamatkan Lut dan kaumnya. Terus illa ajuzan fil ghabirin. Kecuali seorang perempuan tua bersama-sama dengan orang yang tinggal di kota tersebut. Tenang dulu, ganti ya. Enggak, saya dari tadi dengar sudah hampir 30 menit waktu saya tersita. Padahal saya tujuannya ke Kristen. Anda naikkan ini sebagai dewa penolong yang tidak bisa ngapa-ngapain. Mana? Teman-teman yang di bawah juga bisa mendengar. Sumadammarnal akharin. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Wa innakum latamurrun alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Mana buktinya, coba tunjukkan kepada saya. Mana? Nah, itu buktinya. Mana buktinya? Itu buktinya. Mana? Itu tadi dibacain. Bukti apa di situ? Bukti apa? Ayat itu. Dengar bercerita tentang kota. Yang diceritakan adalah tempat istrinya Nabi Lut. Satu malam. Iya. Jadi mana dalilnya dikatakan di sana? Mana dalilnya? Orang Mekah benar-benar akan melalui mereka pada waktu pagi. Itu tidak ada dalilnya bahwa Ka'bah itu di situ. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya bahwa Ka'bah itu berada pada kota yang kena azab? Mana dalilnya? Mana? Tenang. Gak usah teriak. Hanya gara-gara ada petunjuk. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Hanya gara-gara itu. Tenang. Kalang. Oke. Kalem dulu, nggak usah teriak-teriak Zuma. Malu lah, udah tua. Bentar ya. Iya, saya minta dalil loh. Saya minta dalil. Iya. Saya minta dalil. Kamu itu tampil sebagai penyesat, tapi umur belum nyampe. Seibarat anak TK yang baru baca kemudian kitab suci. Kau itu baru baca kitab suci, lalu kemudian kamu itu membuka praktek. Seperti anak TK yang baca sampul buku kedokteran, lalu kau buka praktek. Saya minta dalil dari tadi. Saya minta dalil. Tenang dulu. Mana dalil? Nggak boleh kalau ruang diskusi itu menghujat, nggak boleh. Ya, mana dalilmu Tuyul? Kalau cuman yang kayak gitu-gitunya apanya itu? Tenang dulu. Nggak bisa korbuhkan Islam itu dengan sesederhana itu. Nggak bisa. Tenang dulu. Gantian. Oke. Gantian, tenang aja. 3 menit bagi Saya kemana-mana. 3 menit. Gak usah teriak-teriak gitu, malu lah udah tua. Bentar ya. Lah saya minta dalil kok teriak-teriak. Tenang dulu. Saya teriak karena kalem. Sampai menit 10. Silakan. Mana dalilmu? Dalilmu mana, Dek? Mau terangkan. Dalil. Kok diterangkan? Lu siapa menerang? Gak usah takut. Tenang aja, kalem. Santai loh. Lanjut, waktu berjalan. Terima kasih host ya. Saya minta dalil, Dek. Iya. Ini biar saya berikan datanya. Saya minta dalil, bukan penjelasan. Oke. Di sini dalil. dikatakan nih. Saya butuh dalil. Astaga. Dalil. Mana dalil? Mana ini kita mau diskusi tapi saya butuh dalil.
Aduh, Dalil. Saya teman-teman butuh- gimana nih, masa nggak butuh teman-teman penjelasan. kita ya orang mau bicara Saya tapi tidak dipotong butuh terus. penjelasanmu. Gimana Kalau ini? mengenai penjelasan Kita semua mau- orang bisa. Saya minta dalilmu. Host, Dalil. tolong fair dong, host. Tolong fair dong. Dalilnya Ini saya mau menggunakan data loh. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Mana Host, dalil? saya pengen gunakan data loh, host. Masa dipotong terus? Datamu, data kau bawa aja ke tempatmu. Jangan kau bawa depan umum, Tenang dulu. memalukan. Tenang dulu, santai. Baca dalilmu mana? Saya sudah baca teman-teman. tadi tuh. Teman-teman Ayat yang di 33, 133 wa inna lut laminal Teman-teman. mursalin. Saya sudah baca itu, saya sudah baca. Teman-teman yang di bawah, Dan itu tidak berbicara tenang dulu, tidak tenang berbicara mengenai Ka'bah. Kalem. Tidak Ini berbicara saya mengenai bacakan. Ka'bah. Kayak ini saya Tidak pengen bacakan. berbicara mengenai Ka'bah. Kalem, Tidak bercerita tentang Ka'bah itu. Itu bercerita Ka'bah enggak? Enggak. Ya, kalem. Ayo. Di sini saya ingin bacakan. Kamu tenang dulu. Apa? Oke. Iya, saya butuh dalil. Teman-teman yang di bawah, ketik 1 jika Bang Zuma ini takut. Ketik 1 teman-teman. Enggak dong. Ketik 1 teman-teman. Enggak dong. Itu di bawah Iya, minta makanya data kalem semuanya. kalau nggak takut, Semua di bawah tenang. minta dalil. Semua Iya. minta data. Kalem, Ayo, kalem. dalil Al-Quran yang Anda gunakan rujukan Iya, bahwa iya. Ka'bah itu bukan di Mekah mana? Ini saya akan bacakan. Jadi kamu kalau Saya sudah bacakan itu. Wa inna lutal laminal mursalin. Ya, itu namanya kamu takut. Ini saya yang bacakan. Tenang, ini Itu data kamu. loh. menjelaskan tentang kedudukan Lut sebagai rasul, bukan membahas tentang Ka'bah, tuyul. Kalau Anda dengar saya, dengar. Kalau Anda ingin mengais-ngais seperti itu, baca dalil setelahnya ketika berbicara tentang Nabi Yunus. Ayo. Teman-teman. Anda ingin mengatakan bahwa Bang Ka'bah Zuma juga nih, ada pada tempat Pak Nabi nih, Yunus? Jadi, Wa inna Yunus kamu juga laminal dapat mursalin. wilayah ya. Hei, Yunus pun Jadi- dikatakan sebagai rasul. Yunus ya, kamu apakah juga satu bisa tempat menilai dengan Lut? lah. Inilah apologetic. parah. Parah ente, parah. Gini Pak Suma, ketika Ya saya minta dalil, Bung. Ini berbicara mengenai Islam, bukan Kristen. Kalau iya, Kristen teman-teman. menyembah batu Jadi, zakar, Abang dalilnya Zuma ini ada, takut, tapi malah Saya ditolak. Kalau dengan Islam, Al-Qur'annya sendiri. apapun dalam Islam Oke. harus berdalil. Jadi dia ketakutan. Bocah ini menuduh Motong Ka'bah terus. itu palsu. Jadi, Kalau di Bang Mekah, Zuma, aslinya kalau kemudian kamu di nggak tempatnya Nabi takut, Lut. Tenang aja, tenang. Dalilnya Nggak usah mana? teriak-teriak. Nggak ada Host, dalil. kasih saya waktu, host. Nggak ada dalil. Hostnya nih nggak fair nih, lama-lama nih. Nggak ada dalil. Tidak ada orang Indonesia bisa kau tipu. Nggak ada. Coba, Nggak ada. host. Kasih dong Tidak saya ada waktu. orang Islam bisa Aduh, kau host. tipu. Nggak ada. Nggak Host. ada. Sabar. Berhentilah Saya mau kamu bicara dulu. menyesatkan. Kan saya kan- Berhenti. kan di sini kan saya beradab, bos. Hei. Coba, host. Hei. Anak kecil. Anak kecil. Cuma, tenang Anak dulu kecil. biar saya jelaskan dulu. Dari Kamu dulu nggak kelompokmu sudah ingin menyesatkan orang-orang Enggak, Islam. enggak. Tidak bisa. Apalagi Tenang kau dulu, cuma tenang modal dulu. dalil kayak gitu. Tenang dulu kalian. Di sini teman-teman Zuma tahulah ya, takut Zuma tuh dengan Saya tidak takut. Saya cuma minta satu doang Iya. dalil. Iya. Udah dikasih Tunggu dalil, dulu. tapi kok malah- Diam dulu. malah teriak-teriak. Takut. Takut. Iya, Saya cuma takut. minta dalil doang. Enggak dikasih. Iya, tenang Kamu dulu. kasih dalil as-safat, aku bacakan tuh dalilnya. Iya. Wa illut, Tenang wa dulu. inna lut, laminal mursalin. Mana berbicara Ka'bah di situ? itu- Mana bicara Ka'bah? Nah, itu turun di mana ayatnya? Ayatnya turun di Itu mana? berbicara tentang Ka'bah atau Ayo. bukan? Kutanya dulu. Itu Nah. berbicara Ka'bah atau bukan? Gimana Mas Zuma? Ayat Saya itu tanya, turun di mana? itu berbicara Ayat itu Ka'bah turun atau di bukan? mana? Kutanya dulu, itu berbicara Ayat itu turun Ka'bah di atau mana? bukan? Simpel, pertanyaannya. Ayat Hei. itu turun di mana? Bang Zuma, ayat itu turun di mana? Saya Caranya. tanya samamu, itu bicara Saya tanya. Ka'bah atau bukan? Saya tanya, ayat itu turun di mana? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Turun di mana ayat itu? Itu bicara Ka'bah atau bukan? Ayat itu turun di mana? Jawab. Itu Simpel. bicara Pertanyaan Ka'bah simpel. atau bukan? Ayat itu turun di mana? Ayat turun Ayat ada itu turun Madaniyah, di ada mana? Makiyah. Mekah atau Madaniyah, Madinah? Makiyah. Ayat itu Wah, turun di mana? sekarang pertanyaan saya, Ayat itu itu bicara turun Ka'bah di atau mana? bukan? Hei. 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 Ya udah, kamu nggak Ini bisa guru jawab sama ya. murid sama Pertanyaan doang. simple loh. Itu bicara Teman-teman. Ka'bah atau bukan?
teman-teman, dia nggak bisa jawab pertanyaan simpel. Loh, saya sudah Nggak bisa jawab. jawab. Al-Quran itu ada yang Nggak disebut apa-apa. ayat-ayat Kalau nggak Makkiyah, bisa ada jawab juga Madaniyah. nggak apa-apa. Bilang Yang aja saya nggak bisa tanya jawab. samamu, hei, yang saya Tenang aja, tanya tenang. samamu, Tenang. apakah dalil Oke. itu bicara tentang Ka'bah? Oh, jadi selama ini Oh Zuma tuh jadi, nggak tahu ya. oh ayat jadi, Al-Quran turunnya di oh mana. jadi. Saya Wah. tanya lagi, saya ulang lagi. Enggak. Apakah ayat As-Saffat Berarti ayat 133 itu bicara emang kayak gini Ka'bah? nih, karakteristik apologetik itu memang teriak-teriak tapi nggak ada datanya ya. Kamu tidak akan pernah bisa merubuhkan akidah Islam, anak muda. Meskipun kau bersama setan yang ada di belakangmu sekalipun. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Al-Quran surah As-Saffat itu berbicara mengenai Ka'bah? Tidak, saudara-saudara. Oke, jadi Yang berbicara Abang Zuma, tentang Ka'bah itu, dengarkan Iya. saya, dengarkan. Sebentar, Innama Abang Zuma. umirtu an a'budu kamu ditanya itu rabbah ayat yang turun hazihil di mana aja nggak tahu baldatil sesimpel ladzi itu. Saya tanya harramaha simpel. wa lahu Ayatnya kullu turun syai'. di mana? Wa Ayatnya turun di umirtu mana? an akuna minal Udah. muslimin. Jadi kalau Itu. kamu ditanya Wa ayatnya turun di mana, isjarfa'u dan Ibrahim kamu nggak tahu kawaida minal gimana ini? baiti wa Ya teman-teman juga tahulah yang di bawah ya, bagaimana Rabbana karakteristik taqabbal daripada minna karakter Zuma ini ya innaka teman-teman ya. antas Jadi samiul ya memang seperti itulah. alim. Tidak mampu Itu untuk betul. ditanya sebuah Itu data. berbicara mengenai Di manakah Ka'bah. data itu? Adanya di Dia nggak Mekah tahu. Al-Mukarram, dan Oke. itu dinubuatkan di Jadi, dalam kitab teman-teman Nabi-Nabi nanti saya akan terdahulu. bongkar juga ya soal Bukan tentang Ka'bah. Nah, demikian tadi kamu semin ya. Ini mana perdebatan lagi semua. Yang dimana beliau mengajak orang-orang Kristen ini. Bahkan ada orang-orang liberal. Nah, ada orang-orang yang bikin malu saja. Siapa tuh si Kitun itu bayi, masih bayi gitu. Tapi ya itulah, menghina-hina Islam itu luar biasa ya, karena memang mereka itu di luar negeri, di Inggris. Tapi coba kalau di Indonesia ya lain pula ceritanya ya. Inilah brutalnya TikTok ini. Memang kalau tidak ada yang mengkanter, ya fitnahan itu akan selalu muncul gitu ya. Namun orang-orang seperti itu tidak akan bertahan lama ya. Lambat laun juga pasti akan menghilang dari peredaran. Karena apa? Sebelum itu banyak ya orang-orang kafir itu menghina-hina Islam, bahkan sampai membakar kitab sucinya umat Islam ya, seperti siapa itu namanya itu ya, Momika itu yang orang dari Irak itu. Dia adalah tentara Kristus ya, tentara Kristus. Kalau di Indonesia Laskar Kristus lah begitu. Akhirnya dia juga mati dengan tragis ya, dan banyak sekali para Kristen yang menghina Islam itu tidak ada yang berakhir dengan berakhir dengan santai atau berakhir dengan kemuliaan, itu tidak ada. Hampir semuanya mengenaskan ya. Pembuat karikatur Nabi Muhammad itu kan berapa banyak yang orang-orang Prancis itu ya, di Prancis, terus di mana itu, di Swedia, banyak. Nah apalagi seperti si Edis ini Saifuddin Ibrahim yang dahulu ya pernah terkenal, yang pada akhirnya sekarang tidak di open orang ya, sudah tidak sudah tidak digubris ucapannya itu. Belum lagi nanti yang lain-lain seperti si Edis ya kan, Sofiatul cuma sudah tenggelam, tak ada apa-apanya ya. Edis itu sekarang aja Edis ini masih viral. Nanti kalau sudah tidak digubris orang juga tidak ini lagi ya, tidak tidak akan bertahan lama ya, artinya tidak akan beredar lagi. Paling mereka nanti juga menyesal dengan sendirinya ya, susah dengan sendirinya, menyesal dengan sendirinya. Contohnya seperti Sofiatul mau pulang aja, rindu sama keluarganya, tak dapat pulang. Yang saya yakin Saifuddin Ibrahim, Sofiatul itu menyesal mereka. Tapi ya, namanya kita tidak tahu hari-harinya kan, curhatannya juga bukan sama kita, tapi kita yakin ya, kita umat muslim itu yakin bahasanya mereka itu menderita
Demi Allah, saya yakin sekali mereka menderita. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.